Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Irwan, SPDI, Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 3 Perlak, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BEX 2 di LPTK UIN Imam Bonjol Padang dengan nomor induk 2524010277. Pada hari ini, Jumat 10 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SMP Negeri 3 Perlak untuk uji kinerja pada kelas 7 dengan tema Salat. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar anak-anak? Allahu Akbar. Baik, hadir semua pagi hari ini? Hadir. Ada yang sakit? Enggak. Kita doakan yang hadir di sini semoga sehat selalu. Ya. Oke, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, kita lihat dulu kondisi kelas kita bagaimana. Sehat apa, bersih? Coba kalian lihat, bersih, kotor? Sudah bersih? Bersih. Ya, untuk hari ini karena hari Jumat, bajunya ya tetap di luar, tidak dimasukin ke dalam. Oke, sebelum kita mulai, kita harus membuat kesepakatan kelas ya. Pertama, kalau misalnya ada yang mau izin, itu misalnya kalau misalnya ada yang mau keluar harus minta izin yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya ribut itu saya akan membuat hukuman. Oke, selanjutnya kemarin kita sudah belajar materi tentang Asmaul Husna. Nah, ada yang tahu nggak apa arti Asmaul Husna, Nak? Nama-nama Allah yang baik dan indah. Nama-nama Allah yang baik dan indah. Ada yang tahu berapa jumlahnya? 99. Coba sebutkan salah satunya. Salah satunya aja. Iya, saya suruh sebut salah satu, maka di antara kalian ada sebut yang tiga. Alhamdulillah. Baik anak-anak, kalau udah paham materi yang udah lalu, kita masuk ke topik yang baru ataupun materi yang selanjutnya tentang salat ya. Sebelum kita lanjut kepada topik yang salat, kita harus tahu apa tujuan daripada salat tersebut ya. Oke, ini tujuannya. Pertama, mengetahui dan menjelaskan pengertian salat secara bahasa dan itu yang pertama. Yang kedua, mengidentifikasi dalil Al-Quran dan hadis tentang perintah melaksanakan salat
Ketiga, menjelaskan kedudukan salat sebagai tiang agama dalam kehidupan umat Islam. Empat, menunjukkan manfaat dan hikmah salat dalam kehidupan sehari-hari. Baik, anak-anak sekalian, kira-kira kalian tahu nggak apa itu salat? Nak, pengalaman kalian tentang salat apa, nak? Pengalamannya apa? Kalian sholat kan? Setiap hari sholat kan? Ya, apa pengalamannya? Saya kasih contohnya ya. Pertama, bisa menjauhkan diri daripada perbuatan keji ataupun mungkar. Yang kedua, apa? Yang kedua, menyejukkan jiwa. Oke, kok nggak semangat? Ayo, mari kita membuat ice breaking. Tepuk semangat. Semangat. Oke, untuk lebih semangat lagi, sekali lagi ulang. Tepuk semangat. Semangat. Oke, baik anak-anak. Sekarang kita lanjut tentang salat yang seperti kita bilang tadi. Salat ada dua pengertian, secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa, salat artinya doa, ya. Dalam salat mengandung doa. Kita tahu kan, dalam salat itu mengandung doa. Rukun salat ada berapa, anak? 13. Coba sebutkan. Pertama apa? Niat. Kedua, pertama niat. Yang kedua berdiri. Pertama niat. Yang kedua takbir. Yang ketiga berdiri tegak. Yang keempat Al-Fatihah. Yang kelima ruku. Yang keenam i'tidal. Ketujuh sujud. Kelapan duduk di antara dua sujud. 9 tasyahud akhir. 10 duduk membaca tasyahud akhir. Ke-8 10 11 apa maaf 11 salawat, ya. 12 salam. Ke-13 tertib, ya. Makna doa itu bisa kita jumpai dalam duduk di antara dua sujud. Rabbi shrah, ya. Rabbi firli Jburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Ya, itu terkandung doa. Rabbi, ya Tuhanku. Ya, Rabbi, ya Tuhanku, ampunilah dosaku. Ya, nah itu di situ mengandung doa. Bisa dipahami kira-kira? Bisa. Selanjutnya secara istilah, ya, secara istilah ibadah merupakan ucapan dan perbuatan tertentu dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam sesuai dengan syarat dan rukunnya. Ya, ucapan apa yang kita ucap? Apa yang kita ucap? Usalli, fardar, maghribi dan selanjutnya sampai
Assalamualaikum warahmatullahi. Okey. Untuk lebih paham, marilah kita sama melihat video ya tentang salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Hari ini kita akan belajar materi PAR ke-7, yaitu dengan tema tata cara sholat. Apa saja sih yang akan kita pelajari hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang pengertian dan hukum sholat. Yang kedua, syarat wajib dan syarat sah sholat. Yang ketiga, hal yang membatalkan sholat. Yang keempat, rukun-rukun sholat. Dan yang kelima, tata cara sholat. Materi yang pertama yaitu pengertian dan hukum sholat. Sholat berarti doa. Sholat adalah ibadah yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri salam dengan beberapa syarat dan rukun tertentu. Sholat hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Materi selanjutnya yaitu syarat wajib dan syarat sah sholat. Syarat wajib sholat antara lain beragama Islam, berakal sehat, balik, suci dari haid dan nifas. Sedangkan syarat sah sholat antara lain suci dari hadas besar dan hadas kecil, menutup aurat, badan, pakaian, dan tempat sholat bersih dari najis, menghadap kiblat, serta mengetahui waktu masuknya sholat. Materi selanjutnya yaitu rukun sholat. Rukun sholat yang pertama. Baik anak-anak, kita sudah menyaksikan video tentang salat. Video tersebut menayangkan tentang tata cara salat. Dari pertama kita niat, itu niat, takbir, itu apa lagi? Berdiri tegak. Kita sudah menyaksikan video tentang salat yang video tersebut perilaku sehari-hari yang kita kerjakan. Selanjutnya timbul pertanyaan, ya. Mengapa salat itu wajib, Nak? Pak, saya ingin jawabnya. Ya. Karena salat itu merupakan perintah langsung dari Allah SWT untuk menunjukkan ketaatan dan penghambaan menjadi tiang agama. Baik, bagus. Ada yang ingin ditambah? Ada. Selanjutnya ada dua pertanyaan ya. Apa akibat jika seseorang meninggalkan sholat? Saya bisa jawab. Apa akibat seorang meninggalkan sholat? Iya, berdiri. Silakan. Dosa besar yang mengarah pada azab dunia, alam kubur dan akhirat. Ya, bagus, mantap. Terima kasih kepada siswa dan siswi kita yang sudah menjawab pertanyaan. Kita akan membuat sebuah diskusi, ya. Selanjutnya kita akan membuat diskusi tentang salat, ya, tentang salat. Saya ingin membagikan kelompok. Ternyata kelompoknya sudah terbagikan, ya, sudah terbagikan kelompok. Saya ingin mengerjakan ataupun mengasih kalian tugas, ya, tugas yang berupa LKP. Apa itu LKPD? Ya, ini kelompok berapa? Ini kelompok berapa? 3. Ini kelompok berapa? 2. Oke. Halo. Oke, sebelum kita
mengisi LKPD terlebih dahulu kita harus tahu apa langkah-langkahnya untuk mengisi LKPD tersebut. Ya, coba perhatikan LKPD-nya. Di sini ada kasus masalah seorang siswa SMP bernama Ahmad sering meninggalkan salat karena terlalu sibuk bermain game di handphone. Lama-kelamaan Ahmad menjadi malas belajar, sering terlambat ke sekolah dan kurang menghormati orang tuanya. Tugas kalian ya diskusi tentang soal yang saya kasih barusan di LKPD tersebut. Ya, nanti setelah selesai per kelompok mewakili satu orang maju ke depan untuk presentasikan satu persatu. Oke, pada siswa-siswi silahkan mengerjakan. Ya, di belakang tulis ini ya. Ini ya, itu kan ada jawabannya. Nanti satu-satu nanti jelaskan soalnya. Enggak, dua orang aja mewakili. Kerjasama ya. Oke, udah siap semua? Udah? Tugasnya udah siap semua? Udah. Persilakan kelompok 1. Semua pun boleh juga, semua. Oke. Semua aja lebih baik, ayo. Semuanya lebih baik, ayo. Semuanya bangun. Perkenalkan diri, kelompok, dan baca hasil karya kalian. Kembali lagi sini, ya, oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas hasil kerjasama kami. Perkenalkan, nama saya Ulfani Bilal, samping saya Sri Wahyuni, samping saya Fauzida, di samping saya Fauzida, di samping saya. Ya, silakan. Kami akan menjawab soal Ya. 1. Apa pengertian sholat menurut bahasa dan istilah? Sejarah bahasa, salat berarti doa. Secara istilah, salat adalah ibadah yang terdiri dari ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam sesuai syarat dan rukunnya. 2. Terus? Apa hukum melaksanakan salat bagi seorang muslim? Sebutkan dalilnya. Hukum salat adalah wajib bagi setiap muslim yang sudah balik. Oke, dengarkan. Terus? Dirikanlah salat sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. 3. Mengapa salat disebut sebagai tiang agama? Salat disebut tiang agama karena menjadi dasar tegaknya Islam. Tanpa salat agama seorang akan runtuh. 4. Apa akibat yang mungkin terjadi jika seorang muslim sering meninggalkan salat? Hati menjadi keras, hidup tidak tenang, jauh dari Allah dan terancam dosa besar, bahkan kufur jika menolak kewajiban salat. 5. Menurut kelompokmu, solusi apa yang bisa mengangkut Ahmad agar bisa disiplin salat tepat waktu? Ahmad perlu mengatur waktu bermain game, membuat jadual salat dan memperkuat kesadaran bahawa salat adalah kewajiban utama seorang muslim. Sekian dari presentasikan tugas kelompok kami. Assalamualaikum
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan kepada teman kita yang sudah ngasih presentasi. Silakan duduk. Jadi sebentar, kawan kita sudah menjawab soal yang semestinya sholat itu sebagai tiang agama, ya, sebagai tiang agama, seperti ibarat kita rumah, ya, rumah kalau tidak ada tiang kokoh nggak dia? Nggak. Begitu juga dengan agama, sholat itu sebagai tiang agama, ya. Barang siapa yang tidak sholat berarti dia tidak mendirikan tiang, mengerobohkan tiang. Oke, selanjutnya kelompok 2, silakan. Oke, perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perkenalkan, nama saya Alia Samsalila dan di sebelah saya ada Suari dan di sebelah saya Adian saya sebelah saya. Jadi berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil tugas dari kelompok kami pertama. pertanyaan yang pertama, pengertian salat. Salat berarti doa dan tunduk kepada Allah. Dalam istilah, salat adalah ibadah wajib dengan gerakan dan bacaan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Pertanyaan yang kedua, hukum salat dan dalilnya. Hukumnya wajib, dalilnya sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman dalam surah An-Nisa ayat 103. Pertanyaan yang ketiga, kedudukan salat sebagai tiang agama. Salat menjadi ukuran iman dan amal seseorang. Jika salatnya baik, maka amal dan lainnya juga baik. Pertanyaan yang keempat, akibat meninggalkan salat. Jauh dari keberkahan, mudah gelisah, dan mendapatkan azab di akhirat. Yaitu pertanyaan yang terakhir, solusi kasus Ahmad. Nah, orang tua dan guru membimbing Ahmad agar lebih disiplin, memberikan motivasi spiritual, dan membatasi waktu bermain. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan kepada anak-anak kita yang telah nah, silakan duduk. Oke, tadi kawan kita sudah menjawab, ya. Hukum salat wajib bagi setiap mukallaf, bagi setiap yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu hukumnya wajib salat, ya. Seterusnya ada dalil yang menguatkan itu ada dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Bagaimana bunyinya? Aqimis shalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Oke, terima kasih kepada kelompok 2. Oke, sekarang kita akan memberikan kuis terhadap pelajaran yang barusan kita pelajari. Siap? Untuk membangkitkan semangat kita buat ice breaking. Tepuk semangat. Oke, udah lega? Udah semangat lagi? Oke.
Jadi dari topik tentang salat ini dapat kita simpulkan, salat adalah ibadah wajib dan tiang agama, ya, hukumnya fardu ain. Melaksanakan salat dengan disiplin, ya, membawa manfaat bagi diri sendiri dan lingkungan, ya. Jadi dengan kita salat tepat waktu, misal begitu azan Allahu Akbar di masjid, kita langsung berangkat ke mana? Ke masjid, ya. Salat tepat waktu itu mengasah kita untuk berbuat disiplin. Oke, selanjutnya, oke, kalau nggak ada pertanyaan, kalian buat satu komitmen, ya. Apa komitmen kalian tentang salat? Apa komitmen Miswari tentang salat? Disiplin dalam menjaga waktu salat, ya, itu komitmennya. Yang kedua apa? Tidak melalaikan salat. Oke. Lebih indahnya tolong kalian tulis di kertas masing-masing apa komitmen kalian. Ayo, apa? Ini kumpulkan ke depan. Nah, apa? Ini kertas lembar. Oke, terima kasih semuanya. Kalian sudah membuat komitmen ini, kalian pegang dengan serius komitmennya, ya. Dari pelajaran ini ada yang ingin ditanyakan? Enggak? Oke. Materi selanjutnya kita akan membuka bab tentang puasa, ya. Jadi kalau misalnya nggak ada pertanyaan, sebelum kita mengakhiri, alangkah indahnya kita bersalawat. Ayo bersama-sama kita salawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil musraf salatan tubashiruna biha walana wa awladana wa jami'al mu'minina wa mu'allimina wa ta'ibina liyaumina haza ila yaumil akhirah. Cukup di sini selawatnya. Terima kasih semuanya telah mengisi ruangan ini. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.